Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup tak selalu berjalan mulus sesuai dengan kehendak kita. Terkadang kita harus melewati masa-masa sulit yang membuat kita kesal atau sedih. Islam mengajarkan kita untuk memiliki harapan dalam hidup. Hidup di dunia merupakan perjalanan bagi muslim menuju jannah, tempat yang akhirnya kita akan bahagia. Namun, bukan berarti kita tidak bisa bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kebahagiaan adalah perasaan puas dalam situasi tertentu, bahkan yang buruk. Ada berkah dan alasan untuk semua situasi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini beberapa tips yang bisa Anda renungkan agar mencapai kebahagiaan di dunia. Yang pertama yaitu kenali Tuhan Anda. Semua makhluk hidup dan alam semesta berasal dari Allah SWT. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang Allah SWT dan sifatnya, seorang muslim dapat memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Pada akhirnya ini akan membantu seseorang menerima situasi apapun. Dengan sering mengingatnya melalui zikir, kesulitan dan masalah dapat menjadi jauh dan memungkinkan Anda untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua yaitu berdoa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita menginginkan sesuatu, berdoa adalah cara yang terbaik. Ketika Anda ingin merasa bahagia, terbebas dari kesulitan yang mengalami kepuasan dalam hidup, jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang Anda dapatkan itu berkat Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa taala yang dapat mewujudkannya. Berdoalah dengan tulus, terutama pada waktu-waktu penerimaan doa seperti sepertiga terakhir malam dan antara asar dan maghrib pada hari Jumat. Yang ketiga yaitu berbuat kebaikan. Habiskan waktu Anda untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa demikian? Karena tindakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan menuntun Anda untuk memiliki keimanan yang lebih kuat. Hubungan ini akan membantu meringankan Anda dari kesulitan yang sedang dihadapi. Banyak hal yang termasuk perbuatan baik. Bisa ibadah langsung seperti puasa, sholat, dan membaca Al-Quran guna meningkatkan amalan Anda. Bisa juga Anda luangkan waktu bersama keluarga, menjadi sukarelawan dalam membantu sesama, dan bersedekah. Ingatlah selalu untuk menjaga niat Anda karena Allah, dan insya Allah Anda akan diberi pahala yang sesuai. Dikisahkan oleh Umar bin Khattab, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, pahala perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Jadi siapapun yang hijrahnya untuk keuntungan duniawi atau untuk dinikahi wanita, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Sahih Al-Bukhari. Yang keempat yaitu cari pengampunan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terkadang kesedihan kita berasal dari pikiran masa lalu. Kita semua melakukan hal-hal yang tidak kita banggakan, dan terkadang hal ini dapat menghantui kita. Pertama, kita harus berusaha untuk tidak mengingat kejadian itu lagi. Sebaliknya, kita harus menghabiskan waktu kita dengan berdoa dan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk memperbaiki dosa dan kesalahan pada masa lalu, bukan menyiksa diri sendiri yang dilakukan sejak awal. Diriwayatkan Abdullah ibnu Umar, kami menghitung Rasulullah SAW akan mengatakan 100 kali selama pertemuan, Tuhanku, maafkan aku dan maafkan aku, Engkau adalah yang maha pengampun dan pemaaf. Sunan Abu Dawud 1516. Yang kelima yaitu melihat situasi orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apapun situasi yang Anda alami saat ini, ingatlah itu selalu bisa lebih buruk. Banyak sekali berita yang menunjukkan orang-orang dalam kesulitan. Meskipun kesulitan kita mungkin sangat mempengaruhi kita, dengan melihat orang lain dan menghargai kita tidak berada dalam situasi itu, kita dapat menemukan kedamaian dalam hidup yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita di bumi ini untuk jangka waktu tertentu yang pada akhirnya akan musnah. Sama halnya dengan kesulitan. Dengan menerima hidup, kita bisa jadi lebih buruk. Kita harus berbahagia dengan apa yang kita miliki dan mensyukuri apa yang memang kita miliki, bukan apa yang kita tidak miliki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.